Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam melakukan aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 8 dan 9. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Tertulis demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, seorang profesor bidang filosofi bernama Dr. Peter Remnant berkata kepada 1.100 orang mahasiswanya dalam sebuah kelas yang diajarnya. Tidak ada bukti dalam Alkitab bahwa Allah itu ada. Demikian katanya. Seringkali saudara, semakin tinggi gelar keilmuan seseorang, semakin sombong sikapnya dan menjadi lupa diri, serta melupakan Tuhan yang membuatnya. Dr. Peter Remnant mungkin tidak pernah membaca Alkitab atau lupa bahwa eksistensi Tuhan telah dinyatakan dalam Alkitab sejak Kejadian pasal 1 ayat 1. Di situ tertulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak awal Alkitab telah membuktikan tentang keberadaan Tuhan. Berbeda dengan Remnant, seorang astronot bernama James McDivitt yang mengorbit bumi sebanyak 62 kali bersama Edward White mengatakan, saya tidak melihat Tuhan dari jendela kabin pesawat ketika di angkasa. Seperti saya juga tidak melihat Tuhan dari jendela mobil saya di bumi. Tapi saya dapat mengetahui keberadaannya dan mengenali karyanya melalui bintang-bintang di langit. Seperti juga ketika saya berjalan di antara bunga-bunga di sebuah taman. Alam semesta ini membuktikan keberadaan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dalam Yeremia 9 ayat 23 tertulis firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. 3 hal ini seringkali membuat kita lupa diri dan lupa akan Tuhan, yaitu kebijaksanaan atau kepandaian, kekuatan dan kekayaan. Itu sebabnya firman Tuhan memperingatkan kita agar kita tidak bermegah karena hal-hal ini. Jadi yang pertama saudara, jangan sombong karena kepandaian atau kebijaksanaan kita. Seringkali orang menjadi semakin tinggi hati karena semakin tinggi gelar yang ia miliki. Padahal semakin kita belajar, kita akan menyadari bahwa banyak hal yang tidak kita ketahui. Otak dan kepandaian kita adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu jangan kita sombong. Yang kedua saudara, jangan sombong karena kekuatan kita. Kekuatan di sini bisa berbicara secara luas tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kemampuan fisik kita atau teknologi atau yang lainnya. Kapal Titanic dikatakan oleh para pembuatnya bahwa Tuhan tidak dapat menenggelamkannya. Tapi dalam pelayarannya yang perdana, kapal itu langsung tenggelam. Jadi jangan kita sombong dengan kekuatan kita sendiri. Yang ketiga saudara, jangan sombong karena kekayaan kita.
Tidak ada orang yang lebih bodoh daripada orang yang menaruh kepercayaannya pada kekayaannya. Uang mungkin bisa membeli banyak hal, tapi uang tidak dapat membeli segalanya, dan uang tidak dapat menyelamatkan jiwa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita saat ini sedang bermegah atau sombong karena 3 hal ini? Mungkin kita tidak menyadarinya dan sedang terjerumus ke dalamnya. Mari kembali saudara, berpegang pada firman Tuhan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 17 berkata, "Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan." Dan dalam Galatia 6 ayat 14 tertulis, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa bermegah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena dialah kita ada dan kita diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan dan mengingatkan kami agar kami tidak sombong, tidak bermegah karena berbagai hal dalam hidup ini, karena kepandaian atau kebijaksanaan, kekuatan dan kekayaan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami terlena dan kami tanpa sadar atau sadar kami bermegah dalam hal-hal ini. Kembali firman-Mu mengingatkan dan menegur kami saat ini, dan kami mau bertobat kembali melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mau bermegah di dalam Engkau yang adalah pertolongan dan keselamatan kami. Engkau Tuhan yang menjadi sumber segala-galanya dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu berpaut kepadamu Tuhan, dan bersandar mengandalkan Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu terus berbicara, dan Roh Kudus-Mu terus menuntun kami untuk kami melangkah dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Dan kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mengalami kekuatan baru, yang susah mengalami penghiburan, dan yang sedang terikat terbelenggu dosa saat ini mengalami kelepasan, ada kemenangan di dalam Tuhan. Dan yang sedang dalam pergumulan persoalan mengalami jalan keluar, terobosan baru dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.